Tuntutan terhadap Guntur Bumi terus bergulir bak bola api. Berbagai macam tudingan mulai dari penipuan, pelecehan seksual, sampai pencurian melekat pada sosok lelaki bercambang yang sampai kini belum juga mau menampakkan batang hidungnya. Ada yang menduga jika Guntur Bumi sengaja bersembunyi dan lari dari kejaran mantan pasiennya serta sejumlah orang yang dianggap pernah berselisih paham dengannya. Tidak jelasnya keberadaan ayah dua orang anak ini kabarnya juga tidak diketahui oleh Puput Melati sang istri. Bahkan di saat berbagai tudingan dan tuntutan terhadap Guntur Bumi terus berdatangan, polisi terus memeriksa para mantan pasien Guntur Bumi, termasuk Yunita, mantan pegawai Guntur Bumi yang belakangan membelot ke kubu mantan pasien bekas bosnya itu. Benarkah jika tak lama lagi Guntur Bumi akan segera ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian? Jadi pihak penyidik sudah lebih intensif untuk memeriksa kasus ini agar memang kita bisa buktikan bahwa dugaan penipuan itu benar-benar menjadi penipuan itu benar-benar terjadi. Proses selanjutnya kami berharap dengan bukti yang sudah cukup, saksi yang sudah cukup, Guntur Bumi bisa ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan bisa ditahan terkait dengan penipuan ini. Bahwa Guntur Bumi kami duga telah melakukan penipuan yang berkedok dengan pengobatan alternatif, ya. Jadi kami akan buktikan di mana apa yang Guntur Bumi sampaikan terkait dengan santet, ya, terkait dengan santet bahwa benda-benda aneh yang keluar dalam tubuhnya pasien itu bohongan semua itu. Itu hanya sulapnya Guntur Bumi aja, ya. Bagaimana rangkaian kebohongan itu menyebabkan orang lain menyerahkan uang. Itu kan penipuan. Dan buat penyidik tidak sulit untuk membuktikan itu sebenarnya, hanya memang terkendala masalah banyaknya korban sehingga agak lama. Sebagai mantan pegawai yang cukup mengenal sepak terjang Guntur Bumi, Yunita memang dianggap sebagai salah satu saksi kunci yang bisa mengungkap soal profesi dan tata cara pengobatan yang dilakukan oleh Guntur Bumi. Lantas, benarkah jika semua hal yang dikatakan Guntur Bumi soal santet hanyalah sebuah rekayasa yang telah disiapkan oleh Guntur Bumi? Dan benarkah Yunita masih kerap mendapatkan teror untuk tidak menjadi saksi dalam kasus ini? Ini ditanya tentang mekanisme dari awal dia masuk sampai mekanisme pengobatannya, ya kan? Apa aja tugas Yunita, apa aja yang dia lihat, semua kegiatan di Padepokan itu semua Yunita tahu, ya, karena dia bekerja cukup lama, sekitar 5 tahun. Ya, semua sudah disampaikan dengan Yunita dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan apapun. Penyidik juga melihat itu semua keluar dari Yunita sendiri. Yang aku sampaikan ya yang apa yang aku tahu di sana gitu, bahwa pengobatan di sana ya memang semuanya itu adalah ya tipuan-tipuan, banyak tipuan-tipuannya yang sudah direncanakan dan itu atas perintah UGB langsung. Buat nggak bersaksi, bujukan biar aku nggak bersaksi di kasus ini. Keyakinan para korban untuk bisa memenjarakan Guntur Bumi ditanggapi dingin oleh kuasa hukum Guntur Bumi, Ramdan Alamsyah. Guntur Bumi memang beruntung memiliki sejumlah kuasa hukum yang siap membelanya mati-matian. Bahkan Ramdan mengaku jika lawan kliennya itu sudah pada posisi terjepit. Lantas, akankah Yunita dan kuasa hukumnya akan bernasib sama seperti Hudi Yusuf, mantan pasien Guntur Bumi yang justru telah ditetapkan sebagai tersangka? Pihak mereka sudah kami laporkan, ya, terkait dugaan tindak pidana pemerasan 3 kg emas dengan 150 juta rupiah. Dalam prosesnya kami dapat membuktikan bahwa memang kami beli emas itu ada buktinya. Kemudian pada saat delivery atau pada saat serah terima itu ada alat buktinya. Mereka juga mengakui juga, dalam arti apa? Salah satu bunyi percakapan rekaman itu, si Hudi Yusuf itu meminta 1,6 miliar, bukan 1,5 miliar. Itu sudah semua dalam satu rangkaian fakta kejadian yang tidak bisa terbantahkan secara hukum, ya. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, penetapan sebagai tersangka inilah kemudian mereka berpikir gimana caranya harus bermanuver kembali untuk memposisikan bahwasanya mereka adalah benar, padahal faktanya mereka adalah salah. Apa yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah manuver karena memang Hans sendiri ya dalam hal ini sedang dalam kondisi terjepit atas laporan kami ya terkait dugaan tindak pidana pemerasan, ya. Terus kemudian sudah ada penetapan sebagai tersangka oleh Hudi Yusuf, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan
akan berlanjut kepada Hans, kepada Rini dan kawan-kawannya itu semua. Artinya ini manuver-manuver manuver-manuver yang dilakukan untuk mengelabui pemberitaan, seolah-olah dia masih bisa menyerang. Padahal sesungguhnya ya mereka dalam kondisi terpojok, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian merasa tidak puas terhadap tindakan pihak kepolisian. Saling serang mewarnai konflik yang belum jelas ujungnya ini. Masing-masing pihak meyakini memiliki bukti dan bisa memenangkan persoalan yang berbau klinik ini. Walau makin banyak tudingan miring yang mengarah ke Guntur Bumi, ia tetap tak bergeming dan justru melancarkan serangan balik dengan menutup kata damai. Namun jika benar ia tak gentar, mengapa Guntur Bumi terus bersembunyi di belakang barisan kuasa hukumnya? Dan benarkah Yunita pun bersama kuasa hukumnya juga tetap ngotot dan tidak akan mundur untuk terus memperkarakan persoalan ini? Saya melihatnya ini adalah manuver yang ecek-ecek gitu loh. Manuver yang buat kami adalah tidak nggak up to date gitu loh. Kami pun sepakat dengan klien bahwa tidak ada kalimat damai ya atas laporan kami dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu ya harus dipenjarakan mereka. Kalau memang ada 12 orang yang menerima aliran dana daripada emas itu dan uang itu, penjarakan mereka semua. Kami tidak pandang bulu, mau itu pengacara, mau itu kemudian alim ulama, maupun itu rakyat biasa, penjarakan. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana. Ini semua kami lakukan untuk mengungkapkan kebenaran yang mana kami menghindari adanya korban baru, ya baik terkait pengobatan yang dilakukan Guntur Bumi atau pihak-pihak yang menyerupai Guntur Bumi. Artinya mungkin saat ini ada pengobatan-pengobatan yang mirip dengan Guntur Bumi yang masih melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan Guntur Bumi. Sehingga dengan contoh kasus yang ada saat ini, kami berharap sebagai tim kuasa untuk bisa ditegakkan keadilan yang ada supaya tidak ada orang yang berani melakukan hal yang serupa. Itu fungsinya. Kenapa kami ngotot? Karena memang ini untuk masyarakat banyak yang perlu kebenaran tentang hal-hal seperti ini sehingga tidak terjadi lagi korban baru meskipun bukan dilakukan oleh Guntur Bumi tapi yang serupa dengan Guntur Bumi. Apa yang membuat Daus Mini harus mencukur rambutnya hingga botak pelontos? Benarkah jika hal ini ia lakukan untuk membuang sial? Dan benarkah jika perceraiannya dengan Yunita membuat sang ayah jatuh sakit?